Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Simpang siur diumumkannya Kabinet Pemerintahan baru membuat masyarakat dan media terus menunggu di Istana Negara. Namun hingga kini Presiden Jokowi belum juga memberikan kejelasan mengenai formasi kabinetnya. Sudah hampir 1 minggu Joko Widodo resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun hingga kini, Jokowi belum juga mengumumkan formasi kabinet yang akan membantunya menjalankan tugas negaranya selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, tertutupnya informasi waktu pengumuman membuat sejumlah media masih menunggu di Istana Negara berharap ada informasi yang diperoleh seputar kabinet pemerintahan Joko Widodo. Namun sayangnya, belum ada juga pengumuman soal kabinetnya. Kita tunggu saja agar susunan kabinet bisa segera diumumkan. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, meski telah memanggil beberapa tokoh untuk hadir ke istana, nampaknya susunan kabinet pemerintahan Jokowi masih tertunda. Karena 8 nama baru masih dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum jelasnya susunan kabinet Jokowi JK hingga kini masih menunggu laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama-nama baru yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan 8 nama yang menurut KPK memiliki raport merah. 8 nama yang diajukan oleh Presiden tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum tahu kapan penilaian tersebut akan disampaikan ke Presiden. Menurut Presiden, hal lain yang membuat tertundanya pembentukan susunan kabinet menunggu keputusan DPR mengenai pertimbangan DPR terkait nomenklatur kementerian yang masih ditunggu. Hal ini dikarenakan ada beberapa kementerian yang gabung dan diubah. Rizwan Emdin memberitakan untuk TVmu. Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Patrice Rio Capella menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam menyodorkan daftar nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan langkah yang akan menjadi tren di masa yang akan datang dan dinilai sangat tepat. Ramainya pujian terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait rekomendasi nama menteri ke KPK membuat Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Patrice Rio Capella mengapresiasi langkah Jokowi dalam melibatkan KPK. Dia juga menilai bahwa Presiden Jokowi akan menimbang kembali menteri-menterinya pasca track record yang diberikan oleh lembaga anti korupsi tersebut. Selain pujian ke Jokowi, Patrice juga menyarankan kepada KPK agar bertindak lebih tidak sekedar penindakan saja, tapi lebih menonjolkan sebagai pencegahan. Sebab saat ini KPK dikenal dengan penindakannya yang membuat orang takut. Karena itu, langkah menyodorkan nama calon menteri ke KPK sangatlah tepat. Adalah bukan saja bisa membawa KPK itu dalam proses penindakan, tetapi bagaimana bisa juga berproses untuk melakukan pencegahan. Nah, yang ada sekarang ini adalah lebih menonjol penindakan sebenarnya daripada proses pencegahan yang ada di masyarakat. Jadi yang ditakuti sebenarnya melihat KPK itu pada proses penindakannya. Tapi sekarang sudah mulai proses pencegahan apa yang dilakukan oleh Presiden terpilih Pak Jokowi misalnya ketika mau menteri disodorkan ke KPK, saya kira itu adalah proses pencegahan. Hingga kini penetapan Kabinet Indonesia Bersatu belum menunjukkan kapan diumumkan. Meskipun penunjukan menteri di kabinet itu hak prerogatif Presiden, rakyat yakin Jokowi akan tunjuk menterinya yang terbaik untuk mewujudkan impian rakyat. Pemirsa, meski belum menentukan kabinetnya, Presiden Joko Widodo masih terus berusaha menyusun nama-nama yang tepat untuk mengisinya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pasangan yang tepat untuk menciptakan kabinet Indonesia hebat yang bersih. Pengajuan sejumlah nama calon menteri oleh Presiden Joko Widodo sempat tersendat di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya dari 43 nama yang diajukan, 8 diantaranya ditandai berpotensi menjadi tersangka korupsi. Maka tidak salah jika kabinet untuk pemerintahannya belum bisa dipastikan hingga saat ini. Meski begitu, Presiden Joko Widodo masih tetap terus mematangkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pada pemerintahannya nanti.
Hal itu terlihat ketika beberapa tokoh satu persatu datang diundang ke istana, seperti Susi Pujiastuti, serta Ferry Mursidan, dan Enggar Tiasto Lukita dari Partai Nasdem. Sementara itu, beberapa tokoh juga sempat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di rumahnya, seperti Hendro Priyono, Jimli Asidiki, dan Sutioso. Memilih nama calon menteri menjadi tugas pertama dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, agar standar pemerintahan yang bersih bisa tercipta, Presiden Joko Widodo harus bisa mensinergikan para calon kabinetnya dengan KPK. Sejauh ini, KPK telah memberikan kontribusi positif bagi kebaikan proses pemeriksaan calon pengisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Maka menjadi langkah tepat bagi Presiden Joko Widodo melibatkan KPK untuk kebersihan kabinetnya dari tindakan korupsi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum mengumumkan kabinetnya. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menunggu konfirmasi DPR RI terkait susunan kabinet yang diajukan. Meskipun masyarakat masih terus menunggu kapan kabinet pemerintahan baru diumumkan, Jokowi masih menutup rapat informasi ke publik. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menunggu konfirmasi dari DPR RI. Dijelaskan oleh Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP yang diundang Jokowi untuk dimintai saran dan masukan dalam proses pembentukan kabinet, Hasto menjelaskan jika Jokowi menunggu pertimbangan DPR RI secara tertulis. Dalam undang-undang disebutkan jika selama 7 hari setelah dilantik, DPR RI belum memberikan pertimbangan, maka pemerintah baru menganggap DPR RI telah memberikan pertimbangannya dan segera mengumumkan. Kami menunggu pertimbangan dari DPR yang nantinya juga akan disampaikan secara tertulis. Dan waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 7 hari. Dalam hal 7 hari, DPR tidak memberikan pertimbangan, maka dianggap sudah memberikan pertimbangan. Hasto juga mengatakan jika pengumuman kabinet menunggu waktu yang tepat, karena proses pembentukan kabinet ingin dikerjakan secara serius, hati-hati agar terbentuk pemerintahan yang bersih. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR RI. Pembahasan akan tergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung saat ini dan ke depan. Ketua DPP Partai Gerindra Martin Huta Barat berpendapat seluruh proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Buschro Mukhodas akan bergantung pada DPR RI. Menurutnya keputusan akan diambil tergantung pada situasi politik yang ada di Komisi 3 DPR RI. Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Menurutnya DPR RI berpeluang akan mengacak ulang pimpinan KPK yang sudah fit dan proper test, sebab Buschro Mukhodas sebelumnya pernah menjadi pimpinan KPK. Oleh karenanya, konsep mengacak ulang pimpinan KPK yang baru tetap akan terjadi. Berpeluang akan mengacak ulang pimpinan KPK. Karena kemarin itu Buschro itu adalah ketua KPK 1 tahun. Masuk 4 orang lagi, Buschro tidak lagi dibuat oleh DPR sebagai ketua, tapi diganti oleh orang lain. Nah ini juga berpeluang kalau sekiranya Buschro nanti ditetapkan sebagai salah seorang pimpinan KPK, maka akan dikocok ulang lagi siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua KPK. Calon pimpinan KPK yang telah diserahkan pansel ke DPR yaitu Buschro Mukhodas dan Robby Aryabrata, nama ini memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karenanya, KPK harus terus diisi dengan pemimpin yang punya kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya saat ini memang tengah dilakukan seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan Buschro Mukhodas yang habis masa jabatannya pada Desember 2014 mendatang. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Jakarta bakal kembali menggelar event bertaraf internasional Jakarta Marathon. Diperkirakan sejumlah ruas jalan utama ibu kota akan ditutup.
Ahad 26 Oktober 2014 lusa, 26 ruas jalan protokol di Jakarta akan ditutup. Jalan-jalan utama ini rencananya bakal menjadi lintasan. Penutupan jalan akan dimulai sejak pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. 15 ruas jalan akan ditutup sampai 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, sisanya ditutup sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Adapun ruas-ruas jalan yang ditutup hingga pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Bank, Jalan Kali Besar Timur, Jalan Kunir, Jalan Kemukus, Jalan Lada Dalam, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Pos, Jalan Katedral, Jalan Veteran. Sedangkan ruas-ruas jalan yang ditutup hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat: Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan HR Rasuna Said arah Mampang, Jalan Gatot Subroto baik dari Kuningan arah Pancoran maupun dari Pancoran ke arah Semanggi, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Kiai Maja, Jalan Hang Tuah, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman. Tim TVMU memberitakan. Dewan Masjid Indonesia atau DMI menghimbau seluruh umat Islam di tanah air untuk berperan aktif dalam menyemarakkan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah, Dewan Masjid Indonesia menggelar siaran pers untuk menghimbau umat Islam untuk berpartisipasi aktif merayakan momentum perubahan ini. Siaran pers ini digelar di Gedung DMI Menteng, Jakarta Pusat. Dalam siaran pers tersebut, Dewan Masjid Indonesia juga menggarisbawahi poin penting yang perlu dipelajari terkait peringatan Tahun Baru Hijriah ini, yakni hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yang kini tengah giat menggalakkan perubahan untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Selain itu, momentum terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru diharapkan juga dapat menjadi awal dari proses hijrah bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang berkemajuan. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga menggelar siaran pers terkait peringatan Tahun Baru Islam dengan menggelar tablik akbar di Gelora Bung Karno 26 Oktober mendatang. Iksan Marsa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pada ajang Indonesia International Halal Expo, logo Halal MUI yang dirangkai dari ratusan permen menjadi stand yang paling diminati para pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Halal Expo 2014 yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI terdiri dari ratusan stand produk bersertifikat halal, mulai dari produk kosmetik, obat-obatan, makanan, dan minuman. Dari ratusan stand produk halal tersebut, yang paling menarik pada pameran ini adalah stand logo Halal MUI yang dibuat dari rangkaian ratusan permen dengan nama The Biggest Halal Logo MUI. The Biggest Halal Logo MUI dibuat untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Inilah logo resmi produk bersertifikat halal. Pengunjung Expo Halal sangat berantusias berfoto di stand logo halal tersebut. Untuk pengunjung yang mengunggah hasil fotonya, diberikan merchandise khusus dari pihak LPPOM MUI. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pameran produk halal yang diselenggarakan di Jakarta International Expo merupakan ajang pameran bisnis produk halal. Sekitar 100 stand perusahaan halal dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam acara tersebut. Berikut liputan selengkapnya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
menyelenggarakan pameran produk halal di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Halal Expo dihadiri sekitar 100 stand perusahaan halal dari dalam dan luar negeri yang merupakan program tahunan LP POM MUI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang halal. Ajang pameran ini merupakan pertemuan bisnis antara pelaku usaha produk halal dengan para pelaku usaha lainnya, serta sebagai tempat transaksi retail dengan masyarakat konsumen. Pada pameran Halal Expo banyak diikuti oleh produsen dalam negeri, antara lain industri rumahan dan kewirausahaan mahasiswa seperti Wirausaha UHAMKA dengan air mineralnya dan Universitas Juanda Bogor dengan beras jagungnya. Dengan adanya konsumen yang loyal pada produk halal menjadikan Indonesia memiliki kekuatan ekspor luar negeri dalam menyongsong perdagangan bebas 2015 melalui pemantapan peran sebagai pusat halal dunia. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. 26 Oktober mendatang umat Islam di seluruh dunia menyambut peringatan Tahun Baru Islam. Momen Tahun Baru Hijriah ini sebagai momen refleksi terhadap awal hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tentu saja Tahun Baru Hijriah diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum untuk memaknai proses perubahan bangsa dan negara yang lebih baik ke depannya. Lantas bagaimanakah seharusnya kita menyikapi peringatan Tahun Baru Islam ini? Simak penuturan Sekjen Dewan Masjid Indonesia yang juga Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Imam Abdarud Khutni, terkait memaknai perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah. Berikut penuturannya selengkapnya untuk Anda. Saudara-saudara pemirsa, bangsa Mustal Hair, pada kira-kira 36 tahun yang lalu, ketika lonceng pergantian tahun 1400 Hijriah masuk 1401 Hijriah, umat Islam Indonesia bergemuruh merayakan tahun itu sebagai awal dari kebangkitan umat Islam dunia dengan masuknya abad ke-15 Hijriah. Hiruk pikuk sambutan yang meriah dari umat Islam itu kelihatan benar dalam suasana ramai di Stadion Utama Senayan yang sekarang bernama Gelora Bung Karno 36 tahun yang lalu. Nah, sekarang ketika umat Islam di berbagai tempat mengalami berbagai kesulitan di kawasan-kawasan Timur Tengah, umat Islam dalam krisis damai, peperangan di mana-mana, teror juga terjadi, di kawasan Teluk juga demikian, di anak benua India juga demikian, dan juga bahkan di Afrika Utara, semuanya memerlukan mendapatkan kedamaian. Karena itu di antara penduduk Islam terbesar di jagat ini, yaitu negara yang bernama Indonesia ini, dengan damai bisa melewati tahun ke tahun, maka kebangkitan umat Islam dunia nampaknya dan harapannya kiranya umat Islam Indonesia lah memimpin itu. Karena itu Hijriah dan pergantian tahun Hijriah ini harus benar-benar kita sambut dengan benar. Bahwa Hijriah kita maknai bukan hanya sekedar perpindahan tempat secara letterlek, kalau waktu itu adalah Nabi Muhammad berserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah, tapi pada arti yang paling substansial itu juga itu sebagai proses perubahan yang juga evolusioner, juga bisa revolusioner, dalam pengertian bahwa
semuanya bermakna progresif, tidak merusak. Jadi hijriah atau hijrah sendiri adalah anti kemapanan. Kalau anti kemapanan itu berarti kita tidak puas dengan apa adanya, tetapi bukan tidak puas dengan adanya itu adalah merusak dengan apa yang ada, tetapi adalah apa yang ada harus diubah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Karena itu momentum hijriah ini kita serukan semua masyarakat Islam bisa menyambutnya bukan dengan pesta pora, bukan dengan gebyar mesusuar, bakar mercon atau apa, tetapi juga jangan kalah dengan bagaimana masyarakat dunia menyambut tahun barunya dengan pesta-pesta yang luar biasa, yang memukau, tetapi kehilangan makna. Di hijriah inilah kita berikan makna substantif, makna substansial, makna hakiki, sehingga kita benar-benar mengalami perubahan yang signifikan, perubahan yang real, perubahan yang nyata. Nampaknya juga pergantian tahun baru Hijriah menuju 1436 Hijriah ini juga ada momentumnya, yaitu terpilihnya pemimpin nasional yang baru. Masyarakat punya harapan besar dengan pemimpin nasional yang baru ini, Jokowi JK. Maka kita semua juga harus memiliki optimisme yang besar bahwa itu saja tidak cukup, melainkan bahwa ada semangat perubahan yang harus kita wujudkan bersama. Semangat perubahan itu dengan tetap menjaga kebaikan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi, tapi juga tetap kritis manakala ada perbaikan atau kebaikan-kebaikan yang terkorupsi oleh suatu kejahatan-kejahatan atau intrik kejahatan di masyarakat sekitar kita. Inilah harapan kita. Karena itu, kalaulah nanti tanggal 26 ini misalnya MUI berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat Islam untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriah ini dengan simbolik tidak kalah meriah dengan tahun yang lain, ini artinya bahwa tunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang besar. Umat Islam adalah umat yang juga sangat menentukan bagi makmur dan keadilannya masyarakat dan bangsa ini. Umat Islam juga tidak menjadi faktor perusak, tapi justru umat Islam menjadi faktor penumbuh keadilan. Umat Islam menjadi faktor penumbuh toleransi. Umat Islam juga faktor terbinanya kohabitasi antara berbagai masyarakat yang bermacam-macam itu, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Demikianlah, agar kita semua bisa keluar rumah pada waktu itu tanggal 26, syukur-syukur meramaikan, berduyun-duyun ke Senayan juga bersama, atau meramaikan di setiap masjid kita untuk mengingatkan kita bahwa tahun baru Hijriah sekarang ini harus kita ingat juga. Muharram, bulan berikutnya bulan apa, bulan apa, bulan apa. Mudah-mudahan tahun ini bukan kita lupakan, tetapi justru saatnya kita mengingat, karena itu adalah sejarah kebesaran dari masyarakat dan agama yang besar ini. Ya pemirsa, analisa tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVMO. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat akhir pekan.